Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ulia selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, dan kepada teman-teman semua yang berbahagia pada sore hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sri Nur Mustaqimatul Hidayah. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang bertemakan epistemologi ilmu-ilmu keislaman, pendekatan irfani. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas keabsahan pengetahuan. Pengetahuan idealistik, rasionalistik, bercorak normatif, dogmatis, dan tekstual, dan mengikuti metode nakliyah atau bayani. Pengetahuan yang empiristis realistis, bercorak eksperimental historis, dan mengikuti metode tajribiyah atau burhani. Sedangkan pengetahuan intuitif bercorak spiritualitas dengan metode hasyifiyah atau irfani. Dari ketiga cara dalam memperoleh pengetahuan tersebut, maka penulis mencoba mengulas bagian epistemologi ilmu-ilmu Islam melalui pendekatan irfani. Epistemologi atau teori pengetahuan, theory of knowledge. Secara etimologis berasal dari kata Yunani epistemologi yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti teori tentang atau studi tentang. Jadi, secara terminologis, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas atau keabsahan pengetahuan. Dengan cara mengetahui unsur-unsur itulah, kemudian suatu pengetahuan dapat diafirmasi validitasnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Lawan katanya adalah doxa, yang berarti percaya, yakni percaya begitu saja tanpa menggunakan bukti atau taken for granted. Selanjutnya, epistemologi yang berhubungan dengan aspek pengetahuan manusia memiliki berbagai macam varian. Nah, varian-variannya itu ada yang berasal dari barat maupun yang berasal dari dunia timur atau Islam. Varian pengetahuan yang berasal dari barat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Tafsir, yaitu empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Namun berbeda jika berasal dari dunia Islam, yaitu bayani atau teks, burhani atau logis, dan irfani atau ma'rifah atau intuisme. Selanjutnya, epistemologi ilmu dalam Islam. Nah, di tangan Al-Jabiri, pembahasan epistemologi diperluas kepada sumber, prosedur, pendekatan, kerangka kerja, fungsi, dan peran akal, model argumentasi, validitas, prinsip-prinsip dasar, ilmu-ilmu yang mendukung, dan bagaimana keterhubungan antara subjek dan objek. Pengetahuan memiliki peran penting dalam melihat struktur fundamental atau fundamental struktur ilmu pengetahuan. Nah, dalam tradisi keilmuan modern hanya yang empiris dan rasional saja yang dapat diakui sebagai sumber ilmu. Berbeda dengan keilmuan modern, epistemologi Islam memiliki 3 sumber pengetahuan, yakni pengetahuan secara empiris, secara rasional, dan secara intuisi. Selanjutnya, metode ilmiah yang berkembang dalam Islam, yakni metode observasi atau eksperimen untuk objek-objek fisik, metode logis atau burhani untuk objek-objek metafisik, dan metode intuitif atau irfani untuk objek-objek non-fisik dengan cara yang lebih langsung. Dalam epistemologi Islam, Al-Attas memandang bahwa ilmu datang dari Tuhan dan diperoleh melalui sejumlah saluran, indera yang sehat, laporan yang benar yang disandarkan pada otoritas, akal yang sehat, dan intuisi yang berarti immediate apprehension.
Dalam hal ini ada 5 indera batin yang secara batiniah memersepsikan citra-citra indrawi dan maknanya, menyatukan atau memisah-misahkannya, mencerap atau mengonsepsi gagasan-gagasan tentangnya, menyimpan hasil-hasil pencerapan dan melakukan inteleksi terhadapnya. Kelima indera batin ini adalah indera umum, representasi, estimasi, ingatan dan pengingatan kembali, dan imajinasi. Bertentangan dengan pandangan ilmu dan filsafat modern dalam hal sumber dan metode ilmu, otoritas dan intuisi sepertinya halnya akal dan pengalaman juga memiliki tingkat-tingkat. Terlepas dari otoritas orang yang berilmu, pada umumnya tingkat otoritas tertinggi adalah Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk pribadi suci Rasulullah SAW. Epistemologi Islam sebagaimana diuraikan di atas memiliki landasan bukan hanya pada kekuatan empiris dan rasional, tetapi juga pada intuisi. Berbeda dengan epistemologi barat yang sekuler yang mendominasi pemikiran modern pada abad ke-20. Nah, oleh karena itu sains modern dapat dikembangkan dengan menggunakan basis-basis yang lain, seperti basis dalam agama Islam, diantaranya adalah intuisi dan tasawuf. Selanjutnya, makna epistemologi irfani. Irfani sendiri itu dari kata dasar bahasa Arab arfa, semakna dengan ma'rufah, berarti pengetahuan, tetapi ia berbeda dengan ilmu. Irfani atau ma'rifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman, sedangkan ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi atau rasionalitas. Oleh karena itu, secara terminologis, irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat Tuhan kepada hambanya setelah adanya olah rohani yang dilakukan atas dasar cinta. Kebalikan dari epistemologi bayani, sasaran bidik irfani adalah aspek esoterik syariat, apa yang ada di balik teks atau dengan ungkapan lain. Sedangkan ilmu atau pengetahuan eksoterik, yakni pengetahuan yang diperoleh dengan mengandalkan sarana indera dan intelek melalui istidlal, nazar, dan burhan, maka irfani atau pengetahuan esoterik yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan qalb atau hati melalui kasyaf, ilham, i'yan atau persepsi langsung, dan terbit. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada khasyaf tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Masuk dalam pemikiran, dikonsep kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dengan demikian, pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yakni persiapan, yang kedua penerimaan, dan yang ketiga adalah pengungkapan dengan lisan atau tulisan. Tahapan yang pertama, persiapan. Untuk bisa menerima limpahan pengetahuan, seseorang harus menempuh jenjang-jenjang kehidupan spiritual. Setidaknya ada 7 tahapan yang harus dijalani, mulai dari bawah menuju puncak. Yang pertama, taubat. Yang kedua, wara' atau menjauhkan diri dari segala sesuatu yang subhat. Yang ketiga, zuhud, tidak tamak dan tidak mengutamakan kehidupan dunia. Yang keempat, fakir, mengosongkan seluruh pikiran dan harapan masa depan dan tidak menghendaki apapun kecuali Tuhan.
Yang kelima, sabar, menerima segala bencana dengan laku sopan dan rela. Yang keenam, tawakal, percaya atas segala apa yang ditentukannya. Yang ketujuh, ridho, hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati sehingga yang tersisa hanya gembira dan sukacita. Yang kedua, tahap penerimaan. Jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara iluminatif. Pada tahap ini, seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga dengan kesadaran itu, ia mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Namun, realitas kesadaran dan realitas yang disadari tersebut, keduanya bukan sesuatu yang berbeda, tetapi merupakan eksistensi yang sama, sehingga objek yang diketahui tidak lain adalah kesadaran yang mengetahui itu sendiri. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, pengungkapan, yakni pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan. Namun, karena pengetahuan irfani bukan masuk tatanan konsepsi dan representasi, tetapi terkait dengan kesatuan simpleks kehadiran Tuhan dalam diri dan kehadiran diri dalam Tuhan, sehingga tidak bisa dikomunikasikan, maka tidak semua pengalaman ini bisa diungkapkan. Pengungkapan di semi batin diungkapkan dengan yang pertama, diungkapkan dengan cara i'tibar atau kias irfani, yakni analogi makna batin yang ditangkap dalam kasyf kepada makna zohir yang ada dalam teks. Yang kedua, diungkapkan lewat syatahat, suatu ungkapan lisan tentang perasaan atau al-wujdan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.